Halo kawan semua, selamat datang di konten Huda Al-Hakim, channel konten yang membahas teknik engineering dan segala tools yang bermanfaat untuk mempermudah pekerjaan kita. Jadi kawan semua yang baru menonton channel saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Di pembahasan kali ini, kita akan membahas Microsoft Excel untuk rekapitulasi inventory material ya, atau stok gudang. Jadi kawan semua mungkin mendapati ya, pencatatan inventory ini sudah menggunakan mobile ya, dengan HP ya. Saya pernah membuat konten juga yang menggunakan AppSheet, coba saya munculkan mungkin di sini. Dan pada dasarnya pencatatan inventory ini ya akan saya bahas itu inti datanya yang ada di Excel ini. Jadi kawan semua, sederhananya untuk kita buat pencatatan inventory ya atau stok gudang itu pasti gambarnya kan ada barang masuk, kemudian barang keluar gitu ya, dan sisanya menjadi stok. Nah, ini kita akan coba membuat inventory-nya adalah inventory material ya. Materialnya ya ada pasir, batu kali, dan kerikil begitu ya. Jadi lagi-lagi karena saya bekerja di bidang konstruksi, saya membuat contoh untuk kita belajar ya. Contoh sederhananya yaitu inventory material. Nah, mungkin ada tambahan step ya kalau alur produksi di gudang material ya, karena nggak hanya masuk gudang keluar gudang gitu ya. Tapi di sini saya tambahkan ada pembelian ya gitu, kemudian pengiriman, kemudian masuk gudang, keluar gudang, baru nanti sisanya menjadi stok. Nah, makanya di rekapnya di sini nanti kita lihat ya. Di sini ada materialnya, kemudian berapa yang dibeli, berapa yang dikirim, berapa masuk gudang, berapa keluar gudang, dan stok. Oke, untuk membahas ini langsung kita mulai. Nah, pertama-tama jadi kita harus punya jurnal dulu ya. Jadi kita harus punya jurnal. Kalau di sini adalah jurnal pembelian. Jurnal pembeliannya ini kita buat sederhana saja. Jadi kita buat di sini ada tanggal gitu ya. Biasanya tanggal ini jadi data primer ya. Karena untuk kita mau mencari bukti transfer ya atau rekon data, kita bisa punya catatannya. Jadi ini jurnal beli ya. Kita copy saja ya. Kita copy buat baru ya. Kita buat saja di new book ya, kita buat new book. Data pembelian ya, jadi jurnal beli ini tadi ada tanggal, material, kemudian ada volume ya. Mungkin kalau beli kan ada harga ya. Kemudian setelah ada jurnal beli, jadi kita harus punya jurnal untuk masuk ke gudang ya. Kita copy saja ya biar kita cepat ya. Contohnya kita copy saja, sorry. Sini, ini masuk gudang. Nah, mungkin di sini tidak perlu ada harga untuk masuk gudang ya. Kan logikanya, jadi semua yang kita beli ini mungkin bisa jadi ada yang belum masuk ke gudang gitu ya. Mungkin kita hapus 4 baris di sini. Gitu ya. Ini contoh saja biar cepat. Kemudian untuk setelah masuk gudang kita harus punya pencatatan juga keluar gudang. Nah, kita copy saja di sini. Nah, logikanya sama ya. Jadi kalau keluar gudang itu tidak semuanya kan dikeluarkan ya. Kita hapus beberapa baris ya. Asumsinya yang sudah masuk ya, yang di akhir-akhir masuk itu belum semuanya dikeluarkan dari gudang. Ya, ini tabel silahkan teman-teman kalau mau di layout yang lebih rapi ya. Bisa dibuat yang rapi ya silahkan. Atau kalau saya coba mungkin di kasih border saja. Oke, jadi sudah punya 3 sheet ini ya. Jadi 3 sheet ini tadi pertama untuk pencatatan pembelian, pencatatan yang kedua ini sheet untuk masuk ke gudang, yang terakhir pencatatan keluar gudang. Dan satu sheet lagi ya, jadi untuk rekapitulasi stok material. Nah, kita copy saja, kita kasih nama di sini ya, judulnya rekapitulasi stok material. Nah, sama, jadi kita pingin tahu ya data untuk semua materialnya. Kita sebenarnya bisa copy manual di sini ya. Ada material apa saja yang ada di sini ya. Nah, kebetulan karena kita contohnya 3, jadi kita mudah saja kita copy saja. Kemudian di sini kita kasih pembelian gitu ya. Nanti jadi totalnya pembelian, yang di sini total masuk gudang. Yang di sini
total keluar gudang. Dan yang terakhir stok ya. Kemudian di sini kita pakai rumus sum if ya. Jadi sama dengan sum if. Kemudian kita pilih range-nya. Range-nya kita bisa blok ini ya, blok kategori ya. Jadi di sini kita baca dulu. Ini range untuk kriteria ya. Jadi kita pilih yang di sini. Jadi materialnya ya. Kemudian kriterianya kita balik ke sini. Ada di sini ya, pasir ya. Kemudian titik koma atau koma sesuai dengan tanda di desktop kalian ya. Kalau di saya titik koma, jadi saya titik koma, kemudian sum range-nya kita balik di jurnal beli, kita ambil volume yang ada di jurnal beli. Oke. Nah, kita bisa copy ke bawah. Ya, jadi jangan lupa kawan-kawan kalau tidak merumuskan kolomnya, range-nya total kolom B seperti ini ya, misalnya B1 sampai dengan B6 gitu ya, atau B sekian lah. Jangan lupa memberi simbol absolut ya, $, atau F4 agar ketika ditarik ke bawah, dia tidak ikut ketarik datanya. Oke, selanjutnya untuk masuk gudang sama kita buat sum if ya. Kemudian range-nya ada di sini ya, masuk gudang, kita ambil di range B, kemudian ya koma kriterianya kita kembalikan lagi di sini ya. Panduannya jangan lupa dibaca ya. Jadi di sini titik koma, kemudian kriterianya pasir, kemudian titik koma lagi ada di sum range-nya, kita ambil dari masuk gudang. Oke, kita pilih enter. Nah, kita double klik di sini atau kita tarik manual seperti ini. Kemudian yang terakhir keluar gudang ya, kita linkkan ke sheet yang terakhir. Jadi range-nya ada di kriteria yang ada di kolom B di sheet keluar gudang, kemudian titik koma kriterianya ada di sini pasir, kemudian kita titik koma, kita pilih sum range-nya yang ada di kolom D di sheet keluar gudang. Oke. Nah, untuk stoknya kita bisa sama dengan selisih dari masuk gudang dikurang dari keluar gudang. Nah, kemudian kita rapikan tabelnya ya, kita bisa rapikan tabelnya mungkin dengan border dan dikasih warna. Kemudian agar lebar kolomnya sesuai, kita blok dulu semua, terus kita pilih seperti ini ya. Mungkin ini kita samakan. Nah, mungkin kita beri wrap text ya. Kita copy. Kemudian alignment-nya kita ratakan tengah dan kita kasih bold gitu ya. Nah, jadi di sini kita punya data beli ya untuk setiap material, kemudian masuk gudangnya sekian gitu ya. Karena satuannya tadi kubikasi semua ya. Coba saya tambahkan dulu. Ada satuan di sini. Jadi ada pembelian ya. Jadi berapa belinya, kemudian berapa yang masuk gudang, berapa yang keluar gudang, dan berapa sisa stoknya. Kita bisa tambahkan tadi ya. Di sini kita insert ya. Jadi antara beli dan masuk gudang, selisihnya kan dalam proses pengiriman ya. Kita buat di sini pengiriman. Selisih kolom C dan kolom E. Jadi kita punya rekapnya seperti ini ya. Kawan-kawan bisa jadi nanti menemui contoh dari uraiannya, jadi tidak, atau contoh dari materialnya tidak hanya 3 ya. Misalnya banyak ya, dipastikan cek di filternya seperti ini ya. Atau kalau sangat banyak ya, kita copy satu-satu pasti lama. Kita bisa pakai pivot ya. Untuk melihat rekap apa saja materialnya, kita bisa pilih di sini ya, insert pivot table, kemudian kita pilih new worksheet ya, dan kita masukkan saja materialnya ya. Misalnya di sini materialnya ada 20 jenis gitu ya, kan kawan-kawan pasti akan kerumitan ya untuk ketik satu-satu. Nah, kita bisa pivot seperti ini, jadi biar keluar semua materialnya apa saja. Dan ini kan sudah bisa copy langsung di sini ya, kemudian untuk membuat tabel seperti ini. Oke, ini contoh Excel untuk rekap stok material sederhana ya, mudah-mudahan bisa membantu kawan semua yang ingin membuat Excel serupa untuk inventory gudang ya, stok bahan dan lain sebagainya. Kita cukupkan sesi pembahasan kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kawan semua, dan jangan lupa beri jempol di konten ini, komen untuk request materi yang lain atau masukan yang lain. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti update konten Huda Al Hakim. And have a nice day. Thanks for watching. See you later.